Halo Sobat Misioner, apa kabar? Pada bulan Juni ini kita akan bersama-sama memperingati dan juga belajar dari teladan Santo Antonius dari Padua. Antonius dilahirkan pada tahun 1195 di Lisbon, Portugis dengan nama Fernando. Ia adalah putra tunggal pasangan Martin dan Maria Bulhom. Keluarga terpandang di kotanya. Fernando seorang anak yang cerdas, hatinya lurus tapi keras. Orang tuanya sangat ingin agar kelak anaknya menjadi orang yang terkenal. Pada usia 11 tahun, kedua orang tuanya meninggal dunia sehingga Fernando menjadi yatim piatu. Ia diasuh oleh pamannya yang sangat memanjakannya. Pada usia 15 tahun, Fernando merasa terpanggil untuk menjadi seorang imam. Meskipun pamannya menentangnya dengan keras keinginannya, pada akhirnya Fernando diizinkan juga masuk seminari Santo Agustinus di Lisbon. 2 tahun kemudian, Fernando ditugaskan belajar di Coimbra. 9 tahun di Universitas Coimbra, Fernando belajar dengan tekun dan ia menjalin persahabatan dengan para pengikut Santo Fransiskus dari Assisi. Kemudian Fernando memutuskan untuk bergabung dengan Ordo Franciscus Assisi atau OFM, Ordo Saudara-saudara Dina, dengan tujuan agar dapat segera ditugaskan ke Maroko, supaya ia pun juga dapat menjadi saksi sekaligus martir Kristus. Fernando diterima di Ordo Franciscus dengan nama Antonius. Sayang sekali, begitu tiba di Maroko, Antonius jatuh sakit hingga terpaksa pulang kembali. 9 tahun lamanya Antonius berkhotbah, mempertobatkan banyak orang dan melakukan banyak mukjizat di Prancis, Sisilia, serta Italia. Antonius begitu bersemangat dalam mewartakan Injil, sehingga ia sering lupa makan dan kurang istirahat. Karena itu, ia jatuh sakit dan meninggal dunia di Arsela, dekat Padua, pada tanggal 13 Juni 1231 dalam usia 36 tahun. Jenazahnya disemayamkan di gereja Santa Perawan Maria di Padua. Setahun kemudian, ia dimaklumkan sebagai santo oleh Paus Gregorius ke-9. Pesta Santo Antonius dirayakan pada tanggal 13 Juni. Nah, mengapa Santo Antonius digambarkan memeluk kitab suci? Santo Antonius mengenal, mencintai, dan mewartakan sabda Allah dengan begitu baik. Sesungguhnya, Santo Antonius begitu terdidik dan ahli dalam kitab suci, sehingga Paus Pius ke-12 memaklumkannya sebagai Doktor Evangelis atau Doktor Kitab Suci. Nah, sobat-sobat misioner, mari kita belajar mukjizat-mukjizat yang dilakukan oleh Santo Antonius Padua. 1. Mukjizat Ekaristi Bagal. Seorang bidah pernah menantang Antonius, memintanya untuk membuktikan melalui mukjizat kehadiran nyata Yesus dalam hosti. Seekor bagal yang lapar dibawanya ke depan dengan makanannya di satu sisi dan sakramen kudus di sisi lain. Tanpa menghiraukan makanannya, binatang itu berlutut di hadapan hosti yang telah dikonsekrir. Orang sesat itu langsung bertobat. 2. Bayi baru lahir yang berbicara.
Seorang keluarga berada dalam kekacauan ketika seorang wanita melahirkan seorang anak karena ayahnya menolak untuk menggendong bayi yang baru lahir tersebut, karena ia percaya bahwa bayi tersebut adalah hasil persinahan. Lalu Santo Antonius dijemput untuk menenangkan amarah pria itu. Orang suci itu berbicara langsung kepada bayi yang baru lahir itu, memintanya untuk mengungkapkan ayah aslinya. Bayi yang digedong karena tidak mampu menggerakkan tangannya berkata, "Ini ayahku." 3. Penglihatan tentang kanak-kanak Yesus. Suatu hari, ketika Santo Antonius sedang berdoa sendirian di kampus Samperio, dia terlihat dalam keadaan ekstasi sedang menggendong kanak-kanak Yesus dalam pelukannya. Sepanjang hidupnya, Santo Antonius memiliki devosi yang mendalam kepada kanak-kanak Yesus. Sesaat sebelum meninggal, dia berseru sekali lagi, "Aku melihat Tuhanku." 4. Mata air yang ajaib. Saudara-saudara seiman memohon kepada ayah Fransiskan untuk mencari air di dekat biara mereka. Segera setelah Santo Antonio Padua berdoa, air jernih dan berlimpah mengalir di kakinya. Selain mengalir, air ini menyembuhkan orang sakit. Orang-orang datang untuk mengambil air ajaib ini dan banyak penyembuhannya terjadi. Mukjizat selanjutnya, kebangkitan Thomas kecil. Suatu hari, seorang ibu meninggalkan rumahnya, meninggalkan putranya yang masih kecil, Thomasimo, bermain sendirian. Sekembalinya, ia menemukan anak itu tenggelam di bak berisi air. Dalam keputusasaannya, sang ibu segera memanggil Santo Antonius, berjanji akan menawarkan roti sebanyak berat anaknya itu jika ia hidup kembali. Santo Antonius membangkitkan anak laki-laki itu, dan ibu menepati janjinya. Tradisi meminta kesembuhan seorang anak dengan berjanji mempersembahkan seberat roti terus berlanjut hingga saat ini. Mukjizat yang lain adalah kaki yang disambung kembali. Seorang pemuda mengaku kepada Santo Antonius, mengaku telah menendang ibunya dengan kasar. Orang suci itu dengan tegas mengatakan kepadanya, kaki yang menimpa ibu atau ayah harus segera dipotong. Karena merasa menyesal, pria itu memotong kakinya sendiri. Mengetahui hal ini, Santo Antonius bergegas menghampirinya dan sambil berdoa dengan sungguh-sungguh menyambungkan kembali kakinya. Pemuda itu berdiri, sembuh sempurna, dan memuji Tuhan sambil menari kegirangan. Mukjizat yang lain, hati orang kikir. Seorang yang sangat kaya telah meninggal dan semua kerabatnya berkumpul untuk pemakamannya. Santo Antonius yang hadir di tempat kejadian merasa gelisah. Tiba-tiba ia berseru, "Orang mati ini tidak boleh dikuburkan di tanah yang disucikan, karena tubuhnya tidak memiliki jantung." Semua orang tercengang, dan seorang dokter akhirnya dipanggil untuk memverifikasi klaim tersebut. Saat peti jenazah dibuka, ternyata jantungnya memang hilang. Jantung tersebut kemudian ditemukan di brankas tempat orang kaya itu menyimpan kekayaannya. Mukjizat yang paling terkenal adalah khotbah kepada ikan. Suatu hari, Santo Antonius sedang berkhotbah di Rimini. Orang-orang tidak memperhatikan khotbah tersebut dan bahkan tidak melihat biarawan tersebut. Lalu ia pergi ke pantai dan berseru kepada ikan-ikan itu. Karena manusia tidak mau mendengar firman Tuhan,
maka kepadamulah aku akan mengumumkannya. Kemudian ribuan ikan menjulurkan kepalanya keluar air, menggeliat dan menggeliat untuk menunjukkan kegembiraannya mendengarkan kata-kata pujian. Seiring berjalannya waktu, Santo Antonius dipercayakan dengan misi tertentu, yaitu menemukan benda yang hilang. Selain itu, ia juga dipercaya untuk menemukan orang-orang yang hilang dan membantu mereka yang mencari cinta untuk menemukannya. Untuk menerima pertolongan Santo Antonius dalam bidang tersebut, mereka berdoa untuk mencari benda yang hilang dan doa mencari jodoh. Dan bagi mereka yang telah dikabulkan permintaannya, cara yang paling indah untuk mengucapkan syukur kepada Santo Antonius dari Padua adalah dengan mendaraskan litaninya. Sobat-sobat misioner, berikut adalah salah satu contoh doa yang kita lakukan melalui Santo Antonius dari Padua. Sobat-sobat misioner, demikianlah kisah tentang Santo Antonius dari Padua, dan semoga melalui teladan yang diberikannya, kita semakin membentuk diri dan hati kita menjadi pribadi-pribadi yang semakin dekat dengan Tuhan Yesus, saling mengasihi satu sama lain, dan selalu setia dan serta mencintai Yesus Kristus Tuhan kita. Terima kasih, salam misioner, Tuhan memberkati.